saya dari SDN Watulumbung 2, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Saya mahasiswi PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Siap gerak, lancang depan gerak. Gerak. Siap berdoa mulai. Siap berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci dalam berkibar di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Duduk kembali. Beri salam kepada buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, sebelum kita mulai, di sini Bu Guru absen dulu ya. Ira, Zainuddin, Rizky Maulidi, Rafael Prayoda, Aizal. Oke, di sini kita akan belajar tema berapa? 8. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sekarang kita akan belajar tema 8. Coba bukunya dikeluarkan. Tentang apa itu tema 8? Tempat tinggalku. Daerah tempat tinggalku. Subtema? 1. Apa? Tempat tinggalku. Sekarang Bu Guru tanya. Nah, itu gambar apa, Nak? Bercerita. Siapa yang bercerita? Ibu. Di mana? Di kamar. Sekarang Bu Guru tanya, di rumah pernahkah ibu kalian bercerita dulu pada saat masih kecil? Pernah. Coba cerita apa saja? Rambut di dalam merah. Saling undang. Apa pernah lagi apa, Azal? Anak monyet ya. Terus ada itu yang diupin-ipin yang jalannya pelan. Kelinci sama kura-kura. Tujuan pembelajaran yang harus kalian lalui yang pertama, melalui tayangan audiovisual, peserta didik dapat menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan kembali cerita fiksi dengan runtut melalui bermain peran. Yang ketiga, melalui informasi cerita fiksi di internet, peserta didik dapat memprediksi minimal 3 ciri-ciri dalam cerita fiksi. Yang keempat, peserta didik dapat mengkategorikan minimal 3 gaya tarikan dan dorongan di lingkungan sekitar melalui mengamati gambar. Yang kelima,
Melalui demonstrasi, peserta didik dapat membuat hasil percobaan gaya dan gerak dengan benar. Nah, coba kalian simak. Talaga Warna. Dahulu kala, sebuah kerajaan berdiri di Jawa Barat. Kerajaan itu diperintah oleh seorang prabu yang arif bijaksana. Rakyatnya hidup sejahtera. Sayang sekali, sudah bertahun-tahun menikah, Prabu dan permaisurinya tidak dikaruniai keturunan. Ternyata doa Prabu dikabulkan. Permaisuri mengandung, lalu melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Sebentar lagi putri akan berusia 17 tahun. Ia hanya menyisihkan sedikit perhiasan emas dan beberapa batu permata, lalu dibuat menjadi sebuah kalung permata yang indah untuk putrinya. Putriku, sekarang kau sedang berulang tahun. Rakyat yang menyayangimu memberimu hadiah kalung ini. Pakailah agar hati mereka senang. Ujar Prabu sambil memberikan kalung yang dimaksud. Aku tidak mau memakai kalung itu. Kalung itu jelek. Jerit sang putri sambil berlari masuk dalam kamarnya. Berbarengan dengan itu, kalung warna-warni yang indah itu tiba-tiba putus begitu saja, menyebabkan permatanya berserakan di lantai. Melihat keadaan itu, permaisuri terduduk dan mulai menangis. Lambat laun semua perempuan yang ada di sana turut menangis. Tiba-tiba di tempat kalung itu jatuh, muncullah sebuah mata air. Makin lama, mata air itu makin membesar hingga membuat istana tenggelam beserta seluruh kerajaan, kemudian membentuk sebuah danau. Danau itulah yang kemudian disebut Talaga Warna yang letaknya di daerah Puncak, Jawa Barat. Di sini Bu Guru ada lembar kerja yang harus diselesaikan. Nah, sebelum itu Bu Guru tanya, itu tadi nama tokohnya siapa saja? Putri, permaisuri, terus warga. Oke, ini diselesaikan sendiri-sendiri dulu. Berdasarkan apa yang sudah kalian simak, ya, ditulis nama, kelas, sama nomor. Apa paling baca? Mengapa permaisuri sedih dan menangis? Bisa, ya, ditulis. Apa isinya? Nomor Siapa tokoh ya, bentar. yang terdapat dari dalam cerita? Nah, dicari ya tokohnya, ya, ditulis. Dalam hitungan 5 harus sudah selesai. 5, 4, ada yang sudah? Kumpulkan. 3, 2, jangan lupa identitasnya diisi. Halo. Hai. Tangannya. Halo. Hai. Oke, Guru tanya. Di dalam cerita Talaga Warna, tokohnya tadi siapa saja? Oke, yang kedua. Di mana raja melakukan pertapaan? Di hutan. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri? Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Marah. Terus apa lagi? Sifatnya? Galak. Apa lagi? Jahat. Apa lagi? Sudah.
Oke, tepuk tangan buat kalian. Dalam pembentuk teks cerita fiksi itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama apa? Tokoh. Yang kedua? Tema. Yang ketiga? Alur. Yang keempat? Cara. Yang kelima? Amanah. Coba, Alin, apa itu tokoh? Nama orang. Terus tema itu apa, Pohan? Judul. Alur, Aizal, apa alur? Jalurnya apa? Ada yang bisa bantu? Jalurnya cerita. Coba sekarang membentuk kelompok, ya. Silakan kalian membentuk kelompok 3-3 berputar. Langsung. Sudah? Coba Bu Guru tes. Halo. Kalau Bu Guru bilang kelompok 1, jawabannya hai yang tinggi, oke? Coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kalau sudah membentuk kelompok, sekarang Bu Guru ada lembar kerja sesuai dengan informasi yang sudah kalian cari di internet kemarin. Sudah disiapkan informasinya? Sudah. Mana? Dikeluarkan. Nah, di situ ada informasi yang sudah kalian cari di internet. Ini adalah lembar kerjanya. Nah, ditulis berdasarkan informasi yang sudah kalian temukan. Tulis nama kelompoknya dulu di belakang. Ditulis nama kelompok dulu. Nah, ditulis nama lengkap ya. Nah, oke. Terus kelompok 2, kalau sudah menulis nama lengkapnya, silakan dibaca petunjuknya. Nah, petunjuknya dibaca. Yang keras coba. Petunjuk belajar. Peserta didik mencari informasi di internet terkait cerita fiksi. Peserta didik mencari informasi tentang ciri-ciri cerita fiksi. Kelompok hasil penemuan ciri-ciri teks fiksi itu dalam LKPD. Oke, petunjuk belajarnya seperti itu. Jadi kalian cari sesuai hasil di internet yang sudah kalian cari ya, dibaca. Oke? Oke. Kalau berkelompok harus saling membantu mencari. Satu apa itu soalnya? Cerita adalah Nomor 2. ciri-ciri cerita fiksi. Oke, dikerjakan. Kalau kurang mendekat taruh sini kursinya. Dua menit lagi. Lima. Empat. Kok lemes? Coba tepuk semangat. Tiga. Dua. Nama kelompok di belakang ya. Satu. Siapa yang sudah selesai? Oke, silakan masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Maju. Silakan Hom Pimpa, siapa dulu nanti yang tampil? Pimpa layung gambreng. Silakan yang tampil pertama maju ke depan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Sabrina. Perkenalkan
Oke, silakan. Cerita fisik adalah dengan cakapannya yang luas. Cerita fisik memiliki beberapa jenis bentuk teks berikut ini. Terus ciri-ciri cerita fisik. Gantian temannya yang ciri-ciri. Dari berbagai pelajaran. Oke, Nizam, nomor 2. Tidak ada nilai kebenaran relatif secara Oke, kalau sudah beri tepuk tangan. Silakan. Sekarang kelompok berapa? Silakan duduk. Sekarang kelompok berapa? Oke, silakan maju. Kok diam? Diam. Cerita fiksi adalah teks cerita fiksi merupakan cerita fiksi yang ukurannya lebih realistis. Cerita fiksi tertentu pada imajinasi. Tepuk tangan. Kalian sudah menyampaikan pendapatnya di depan. Berarti cerita fiksi itu apa? Cerita yang tidak benar. Terus? Cerita yang imajinasi. Oke, di sini Bu Guru punya 4 teman. Oh, 3 aja, 3. Punya 3 teman. Nah, ini ada apa? Kodok. Ini apa? Kelinci. Ini apa? Hello Kitty. Oke, sang kodok, kelinci, dan Hello Kitty akan berperan untuk bercerita tentang asal mula Telaga Warna. Kira-kira kodok ini enaknya jadi apa ya? Raja. Kalau kelinci enaknya jadi apa ya? Putri. Kalau Hello Kitty? Putri. Oke, kalian masing-masing kelompok harus bisa bermain peran dan menceritakan kembali ke depan. Oke? Oke. Silakan. Nanti saling mengajari, nggak apa-apa, lek memang kesusahan. Urutannya seperti tadi ya. Kelompok yang tampil seperti tadi urutannya. Siapa kelompok yang maju yang pertama? Tadi. Nomor 1 tadi siapa? Oh, kelompok 2. Nanti. Yang kedua siapa tadi? Kelompok berapa? 3. Terus 4, terus 1 ya. 2, 3, 4, 1. Ya, enggak bisa ditulungi. Santai. Oke, silakan kelompok berapa yang mau tampil dulu? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo maju maju. Jangan maju. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja berdoa Di mana? Berdoa di mana? di hutan. Di hutan. Dia meminta dikaruniai anak. Setelah itu permaisuri Permaisuri melahirkan. melahirkan. Oke. Siapa namanya? Putrinya mana? Melahirkannya di mana? Oe. Oh, bunyinya oe oe gitu. Raja berbicara. Oke, silakan. Wah, anakku sudah 17 tahun. Oke, aku akan mengadakan perayaan. Terus kamu bilang apa? Aku jelek. Aku jelek. Aku jelek. Jelek. Kalau kamu jelek, aku tidak suka. Nah,
ketika kalungnya sudah dibuang, permaisurinya ngapain? Ekspresi menangis gimana? Nah, ketika ada tangisan apa yang terjadi Raja? Tetesan air mata menjadi sungai biru. Oke, tepuk tangan. Gini, yuk Prano. Oke, sekarang kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 3, maju. Harus lebih baik dari kelompok 2. Oke, yang lain diam dulu. Sudah siap tampil? Wah, saya sudah hamil. Oke. Ada zaman dahulu, ada seorang raja bertahun-tahun tidak punya anak. Lalu seorang raja bertapa di hutan. Lalu raja berdoa. Wah, saya sudah melahirkan. Terus? Wah, anakku sudah umur 17 tahun. Mari kita rayakan ulang tahunnya sebesar-besarnya. Boleh. Boleh. Nah, terus? Yeay. Terus? Nah, ini saya kasih kalung yang berwarna-warni. Aku tidak mau, kalung ini jelek. Jangan guyu, nangis ya apa? Lek nangis ya apa? Lek nangis ya apa? Kalau senyum, sedih ngadep sini. Ya apa? Oke, terus air mata permaisurinya jadi apa? Air mata bermaisuri menjadi Sungainya namanya apa? sungai telaga warna. Oke, tepuk tangan. Bertapa di hutan meminta seorang anak. Dia terus berdoa. Akhirnya sudah hamil. Mari kita adakan pesta sebesar-besarnya. Ayo. Aku tidak suka kalung itu jelek. Terus menangis permaisuri. Setelah menangis, air matanya permaisuri jadi apa? Menjadi air yang berwarna-warni. Suatu hari raja menginginkan anak dan raja bertapa di hutan. Akhirnya anakku sudah 17 tahun. Mari kita rayakan ulang tahunnya sebesar-besarnya. Oke. Ini kalung buat kamu. Ini kalung jelek. Lah permaisuri jadi apa? Barang-barang. Air mata permaisuri menjadi sungai yang berwarna. Namanya apa? Telaga warna. Oke, tepuk tangan. Ekspresi. Ketika kalian nangis ya nangis. Ketika senang ya senang. Duduk ketika nangis senang. Salah ya. Ketika senang sedih. Hore, masa ngono ya. Besok kita adakan ulang tahun. Apa ekspresi sedih? Sang ibu atau permaisuri akhirnya sedih, ya boleh sedih. Nah, seperti itu. Jadi tahu ekspresi senang bagaimana, ekspresi sedih bagaimana. Oke. Nah, di Telaga Warna, coba kalian buka di situ halaman 4. 4 ta. Halaman 6. Oke, di Telaga Warna itu ada namanya tempat bermain. Di situ ada gambar apa? Ayunan. Ada gambar apa lagi? Ada gambar apa lagi? Sekarang Bu Guru tanya, kalau dua orang yang berayun, biar ayunannya gerak, itu diapakan? Didorong. Terus kalau perusutan, dia ke bawah diapakan? Didorong. Ya, kalau gerobak
Didorong. Sekarang Bu Guru ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kelompok. Ini lembar kerja kelompok dikerjakan, ditulis nama kelompoknya dulu di belakang. Sudah ditulis nama kelompoknya semua? Sudah. Lakukan demonstrasi sesuai langkah-langkah percobaan bersama kelompokmu. Buatlah hasil percobaan ke dalam teks tulis di LKPD. Oke, sekarang coba di sini tiap kelompok kan ada 3. Coba 2 orang ada di sisi meja sebelah kanan, yang satu di sisi meja sebelah kiri, dan yang satu mengamati. Ayo berdiri di sini. Saya kasih contoh kelompok 1. Nah di sini, nah kamu di sini. Oke, sekarang orang yang sebelah kanannya Bu Guru silakan angkat tangan. Silakan didorong. Silakan sekarang mejanya ditarik. Oke. Sekarang yang sebelah kiri Bu Guru silakan berdiri. Pegang mejanya. Silakan didorong. Oke, sudah. Sekarang silakan mejanya ditarik. Oke, kalau sudah kalian mengerti menarik dan mendorong meja, sekarang Bu Guru tanya, di kelas ini coba mana yang bisa didorong dan ditarik? Jendela. Oke, coba Aizal praktekkan. Bagaimana mendorong? Oke, kalau menarik? Iya, benar. Oke, tepuk tangan. Selain jendela, apa lagi kira-kira? Pintu. Siapa yang mau praktek? Saya. Oke, silakan Pohan. Kalau ditarik. Oke. Selain pintu apa lagi? Lemari. Lemari. Siapa yang mau praktek? Oke. Ditarik. Terus? Itu? Didorong. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Kalau pagar sekolah itu bisa didorong dan ditarik? Bisa. Nah, sekarang silakan kerjakan lembar kerja yang ada di meja. Nomor 1 silakan dibaca bareng-bareng. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah silakan dibahas bersama. Halo. Bahas secara bersama. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Apa? Berpindah tempat. Kemana arah meja saat didorong? Ke depan. Ke depan. Nomor 3. Apa yang terjadi saat meja ditarik? Ke belakang. Ke Belakang. apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Apa yang terjadi? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Ke arah mana meja saat ditarik? Ke belakang. Ke belakang. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke. Di sini ada lembar tentang gaya tarikan dan dorongan. Ya, Aizal bisa bantu Bu Guru ke depan. Oke. Pohan bisa bantu. Sini.
terima kasih Pawan sama Aizal. Oke, di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar tarikan dan dorongan. Bu Guru bagi secara acak. Silakan kalian buka lem stiker di belakang, ya. Terus ditempelkan mana yang tarikan dan mana yang dorongan. Oke, silakan. Silakan kelompok 1 dulu. Dibuka di sana, sampahnya taruh di meja. Kelompok 2 dibuka stikernya dulu biar siap. Stikernya dibuka, tinggal nempel. Tepuk tangan. Kelompok 2 silakan nempel. Kelompok 2. Kelompok 3. Kertasnya jangan sembarangan dibuang. Ayo. Oke, kelompok 4 silakan. Mana kertasnya, jangan buang sembarangan. Tepuk tangan buat kalian. Oke, kita cek. Ini gaya apa? Benar? Benar. Apa ini? Ini apa? Benar? Oke, yang ini? Benar? Ini? Oke, ini? Mengambil air. Ini? Menarik baju. Oke, benar semua? Benar. Tepuk tangan. Yang kedua gaya apa? Ini apa? Mendorong. Mendorong di mana? Oke, ini? Mendorong mobil. Mendorong lari. Mendorong mesin. Oke, tepuk jempol. 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 Bagus. Lembar terakhir. Kalian kerjakan. Di sini kan ada titik 2. Kalian tarik garis. Mana gaya tarikan, mana gaya dorongan. Ya. Hitungan 10 selesai. Wah, sudah duluan. Pinter. Nah, ini ada lembar evaluasi. Kita literasi bersama, baca bersama. Pakaian kertas. Ayo kita baca bersama-sama. Asal usul nama Palembang. Ditulis namanya dulu, nama aja. Sepuluh soal. Oke, yang sudah silakan dikumpulkan. Oke. Halo. Hai. Kita sudah mengisi pelajaran hari ini. Sekarang Bu Guru tanya, kita sudah belajar apa saja? Yang pertama? Apa? Cerita fiksi. Nah, di cerita fiksi ada toh? Ada tema, alur, amanat, latar. Nah, dari cerita tadi ada suatu permainan yang bisa kita beri 2 gaya. Apa saja? Dorong, menarik.
Gaya dorong dan gaya tarik dapat merubah tempat atau posisi benda ya. Oke, di sini ada nyanyian sebentar. Adalah mengaplikasikan gaya dorong dan gaya tarik bersama orang tua di rumah ya. Dicari benda-benda yang di rumah yang bisa didorong dan ditarik. Oke? Sebelum pulang, Bu Guru ada lembar refleksi. Kalian isi perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran hari ini. Silang saja gambarnya ya. Ditulis nama sama gambarnya disilang, terus dikumpulkan ke buku. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Kalau sudah langsung dikumpulkan. Cuma gambarnya aja ya yang disilang. Sudah. Kalau sudah, silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kita pulang bersama. Siap berdoa mulai. Sampaikan salam ibu kepada bapak ibu di rumah, semoga sehat selalu dan kalian nurut sama orang tua, oke? Sebelum pulang dicek sampah di dalam laci, ada sampah atau tidak? Oke, kita bernyanyi lagu daerah dulu. Lagu apa? Oke, 1, 2, mulai. Kelompok 2, kelompok 3, jalan aja. Kasih. Kelompok 4.